Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan. Bahkan banyak aturan-aturan Islam yang dibuat untuk memuliakan wanita. Allah memberi keistimewaan buat para wanita, salah satunya dengan memberikan jaminan masuk surga dari pintu mana saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Ya, wanita memang memiliki potensi untuk mudah masuk syurga. Namun, dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Tirmizi, diberitahu bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Imron. Lalu, kenapa neraka banyak dihuni kaum wanita? Apa penyebab utama wanita banyak masuk neraka? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng ya jika video ini bermanfaat dan dapat menebarkan keindahan ajaran Islam. Dilansir dari sumber-sumber terpercaya beserta hadisnya, berikut alasan dan penyebab utama kenapa neraka banyak dihuni oleh para wanita. Pertama, kufur pada kebaikan suaminya. Rasulullah dan para sahabatnya pernah melakukan sholat gerhana. Ketika itu, beliau melihat syurga dan neraka. Beliau bersabda kepada para sahabatnya tentang neraka. Dan aku melihat neraka, maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Sahabat pun bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian ditanya lagi, apakah mereka kufur terhadap Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak ia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Dalam kasus seperti ini, sering terjadi ketika seorang istri selalu mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Hal itu biasanya disebabkan perbuatan suami yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh istrinya. Sebaliknya, istri yang soleha senantiasa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan suami. Janganlah sekali-kali mengkufuri kebaikan-kebaikan suami, karena Allah tidak akan meridhoinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat Nasai di dalam Al-Kubra dari Abdullah bin Amr. Kedua, durhaka pada suami. Durhaka pada suami merupakan perbuatan yang dibenci Allah, seperti tidak melayani suami dengan baik, mengeluarkan kata-kata kasar pada suami, tidak membuat hati suami senang, atau seolah menjajah dan mengekang kepada suami. Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, maka
Sudah seharusnya istri mematuhi perintah suami selama perintah tersebut tidak menyimpang dari ajaran Allah. Ketiga, tabarruj. Tabarruj ialah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya serta keindahan tubuhnya yang seharusnya ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat kaum laki-laki. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wanita penduduk neraka. Dan wanita yang berpakaian, tapi hakikatnya mereka telanjang, melenggang-lenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya bisa didapat dari perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat muslim dan muslimah, ternyata begitu agungnya kedudukan suami di hadapan istri. Bila seorang istri berbakti kepada suaminya, maka surga Allah akan selalu menantinya. Sebaliknya, bila seorang istri durhaka kepada suaminya, maka nerakalah ancamannya. Sangat mudah bagi seorang wanita untuk mendapatkan surga, dan sangat mudah bagi seorang wanita untuk mendapatkan neraka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.